Monggo. Ini dari Bapak dulu. Dari Mas Dika dulu aja. Oh, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam diskusi sharing peluang bisnis terkait madu hutan Sialang. Jadi kami sudah menghadirkan narasumber pelaku bisnis yaitu Bapak Danang Satriadi. Selamat malam Bapak, matur suwun sudah bergabung. Pak. Dan juga tak lupa kami sampaikan bahwa kegiatan kali ini diinisiasi oleh Bapak Dr. Agus Susanto. Jadi Bapak Dr. Agus Susanto ini sudah familiar di kalangan pekebun sawit terutama, dan juga beliau sebagai YouTuber, Pak. Sekaligus beliau juga punya hobi di dunia pertanian. Jadi pemerhati tanaman, pemerhati dunia pertanian secara luas begitu. Jadi sebelum kita nanti masuk ke diskusi, mungkin ada pengantar dulu dari Bapak Agus Susanto terkait kenapa sih membuat acara kegiatan seperti ini gitu Pak, monggo. Ya, terima kasih Mas Dika, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian peserta diskusi kali ini. Nah, jadi kami ya ini mempunyai cita-cita bahwa karena sekolahnya pertanian, Mas. Jadi saya itu berkeinginan Indonesia itu ya maju dalam termasuk salah satunya bidang pertanian. Nah, kita itu terkenal agraris ya harus maju. Salah satunya kita harus sharing ilmu kepada khalayak ramai yang nanti bisa diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi ya yang berbahasa Indonesia atau Melayu silakan saja. Jadi ini harapan-harapan kami, dan kami mengambil beberapa settingan webinar ini berbeda dengan yang lain. Nah, jadi kami harapkan yang pertama kami mengambil waktu pada malam hari yang tidak terlalu malam tentunya. Ini karena kalau siang hari sudah banyak webinar yang orang sudah capek, nah, gitu, dan sering lupa. Nah, ini, nah, dan itu susul menyusul dengan kegiatan yang lain. Tetapi kalau dengan ini jam sekian ya itu masih orang santai-santai sudah pulang kerja, cari ilmu, menikmati apa. Saya kira ini waktunya pas sekali. Nah, kemudian kami berharap yang ikut acara ini itu menjadi prioritas utama dan akan untung. Kenapa? Karena akan berinteraksi lebih langsung dengan narasumber. Jadi diskusinya lebih bagus. Nah, meskipun begitu, nanti ini acara ini tetap kami siarkan juga di channel kami, di YouTube kami yang bisa diakses oleh lebih banyak orang di waktu yang bebas. Ya. Tetapi kan ada kelemahannya. Kalau ada pertanyaan belum tentu dijawab kan gitu. Kalau ikut acara ini untung bisa tanya Pak Danang langsung atau narasumber langsung dan lebih puas gitu. Jadi itu kami sengaja formatnya juga mengambil narasumber yang satu saja supaya interaksinya lebih intensif gitu. Sehingga lebih puas dalam menggali ilmu yang akan kita dapat. Itu yang kami harapkan, dan itu nanti kita juga tidak terlalu lama supaya tidak bosan begitu. Saya kira pengantar dari kita itu nanti kita diskusinya lebih lanjut kepada bapak-bapak yang sudah peserta ini yang sudah ikut acara webinar pada kali ini. Waktu kami kembalikan ke Mas Dika. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak Bapak Agus Susanto atas sepatah dua patah katanya selaku inisiator dari kegiatan ini. Nah, kemudian sebelum kita berdiskusi dengan Bapak Danang, ini Pak Danang itu kemarin sudah ngirim-ngirim foto dan video. Jadi sambil kita lihat video, sambil lihat foto, nanti akan dijabarkan sedikit oleh Pak Danang
Nah, tetapi ini kita lihat dulu ya Pak ya. Ini Pak Agus share screen-nya boleh diaktifkan Pak. Share screen, Pak Agus. Jadi biar yang lain bisa ini, partisipannya bisa share screen. Suara Bapak di mute, Pak. Oh ya. Jadi yang gimana Mas? Share screen-nya? Di allow partisipan untuk share screen. Sebentar, partisipan, sebentar. Ini ya. Di bagian share screen-nya itu, Pak. Di klik kanan atau... Oh ya, ya. Multiple ya. Ya. Oke. Sudah Pak. Oke. Nah, ini Pak. Belum bisa ya Pak ya? Bentar, saya share screen-nya pakai ini berarti. Nah, ini kurang lebih hanya sebagai pengantar saja. Nah, ini Pak Danang ini memang sudah berkecimpung dalam produksi madu hutan. Jadi kita ketahui bersama kalau mendengar madu hutan itu kan semacam madu eksklusif ya bagi saya yang masyarakat umum lah, perwakilan masyarakat umum gitu. Jadi daripada madu-madu yang biasa diternakkan dalam tanda kutip di kota-kota, di stup-stup itu, nah madu hutan ini kesannya lebih eksklusif dan kalau dulu itu lebih langka mungkin karena stoknya limited edition gitu, karena memang nggak bisa diternakan dan harus memang memanennya dari alam, dari pohon-pohon yang besar seperti itu. Nah ini memang menariknya dari madu hutan itu ada seninya seperti itu. Nah ini kemudian processingnya kurang lebih seperti ini, foto-foto yang dikirim oleh Pak Danang. Nanti Pak Danang bisa lebih banyak bercerita bersama kami. Nah ini contoh ininya, piawang seorang pemanennya ini melakukan panen madu. Bisa kita bayangkan di pohon-pohon yang ketinggiannya cukup tinggi. Nah, nanti ini Pak Danang akan banyak bercerita, akan sangat menarik ceritanya. Kalau saya pernah melihat proses pemanenan madu di beberapa suku Dayak ya di Kalimantan, itu saat memanen madu ada ininya, ada jampi-jampinya gitu. Nah, ini Pak Danang pakai jampi-jampi juga atau enggak ini ya? Nah, ini next, nah, kurang lebih yang dipanen seperti ini. Nah, ini kurang lebih produk yang dihasilkan. Nah, jadi mungkin cukup sekian sedikit pengantar dari saya. Semoga nanti ke depannya Pak Danang yang akan lebih banyak bercerita dan kita akan lebih banyak sharing. Nah, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Bapak-bapak, kawan-kawan semua, sahabat madu. Terima kasih atas kesempatannya kami diberikan ya mungkin kesempatan untuk bersama-sama untuk
ya bersama menggali potensi, memberdayakan mungkin kita-kita yang mempunyai pemikiran yang maju. Seperti mungkin yang ditampilkan tadi bahwa madu hutan sialang itu memang apa ya, merupakan suatu, kalau kita bilang sangat luar biasa mungkin apa ya, sekarang itu kajian-kajiannya. Karena madu hutan sialang sendiri sebetulnya itu sudah dari zaman dulu kala. Identik dengan hutan, identik dengan di jauh sana, identik dengan dusun, yang mana seolah-olah tidak bisa dibudidayakan, seolah-olah tidak bisa mungkin dengan teknologi, mereka apa adanya karena hidupnya di hutan, dia mencari lebahnya sendiri, itu adalah lebah yang mencari makan di hutan. Namun apa yang saya jalankan itu sedikit mungkin mempunyai gambaran yang lebih maju. Saya mengenal pohon sialang itu kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Kebetulan sebetulnya adik saya yang sudah duluan. Pohon sialang waktu itu saya masih juga belum apa ya, mungkin belum komit karena waktu itu hanya sebatas mungkin saya melihat adik saya, kok mereka mungkin apa menggembu-gembu, mungkin contohnya gimana, mungkin sampai keluar dari perusahaan mereka mengusahakan madu. Akhirnya saya terpikat. Jadi terpikat itu tadi, saya diajak ke lapangan waktu itu. Saya diajak ke lapangan, bertandanglah ke pohon sialang, tempat mungkin petani pohon sialang. Waktu itu juga masih belum tergambar saat datang pertama. Ternyata beberapa hari kemudian, karena saya 4 hari di situ, timbul inspirasi-inspirasi yang menurut saya sangat luar biasa dan bisa digali, dikembangkan. Baik menjadi mungkin contohnya memperbaiki keadaan yang mungkin sementara ini tentang madu sialan, madu hutan itu bisa diidentifikasi dengan mungkin tidak asli, mungkin tidak higienis, karena memang betul bahwa ke belakang mungkin kita tinjau bahwa madu itu perlakuan zaman dahulu kala itu belum mengimbangi pasar, belum mengimbangi mungkin apa ya, kalau kita bilang mungkin teknologi, kemajuan zaman. Madu sekarang itu madu betul-betul mungkin harus mungkin dengan ada uji klinisnya, uji higienis. Kemudian dari mungkin cara mungkin kita memperlakukan pohon sialang sendiri. Pohon sialang kalau zaman dulu nggak ditunggui. Pohon sialang kalau dulu kalau manen dia dibakar, diasapi. Pohon sialang kalau mungkin memanen dulu mungkin cara diperas. Sekarang ini sudah tidak karena adalah kemajuan mungkin, kemajuan pasar, kemajuan zaman yang harus kita mungkin hadapi. Ternyata di dalam perjalanannya saya mendapat mungkin apa kalau dibilang wasiat atau mendapat amanah pada saat mungkin saya pertama kali mungkin menekuni ini. Setelah saya mengetahui belajar, kemudian sambil di kebun, saya mungkin membawa madu balik, kemudian saya jual. Nah, pas mungkin pada saat ke Papua tahun 19 kemarin, 2019, itu saya lebih menjadi tanggung jawab karena saya disembuhkan dari sakit yang menurut saya apa ya mungkin apa merupakan wasiat. Selama 2 hari saya sudah pingsan, waktu itu saya sudah nggak bisa jalan, 2 hari sudah nggak tahu apa-apa. Kemudian didatangi adik saya membawa madu dari apa karena mungkin posisinya tahu saya mungkin apa growong. Ya kalau dibilang parah ya, kebetulan ini kalau nampak di gambar seperti ini parah sekali, parah di punggung saya parah. Jadi kayak ajaib. Dari situ saya berusaha. Setelah saya sembuh total, maka saya belajar ke pohon lagi. Saya mengamati apa yang ada di pohon itu. Ternyata pohon sialang atau lebah hutan sialang itu memang tidak bisa dipelihara, tapi bisa dijaga supaya dia contohnya pohonnya dijaga, yang jaga diberikan makan, yang jaga betul-betul diperhatikan bahwa pohon itu atau sarang lebah di atas tidak bisa diganggu. Jadi setiap saat kita datangi, kemudian kita support mereka, kita kasih pengertian terhadap mungkin keamanan dari pohon itu sendiri. Pohon sialang itu sebetulnya pohonnya itu macam-macam. Ada kayu aro, yang punya kita kebanyakan kayu aro.
ada pohon kedondong hutan, ada menggris, ada pulai. Nah, lebah ini tadi tidak boleh terusik sebenarnya, tidak boleh diganggu, harus bersahabat, terutama dengan lingkungan. Karena pada saat kita sudah objeknya memelihara pohon sialang untuk dapat lebah kemudian menghasilkan madu, itu lingkungan sangat harus diperhatikan. Contohnya lingkungan tempat mungkin dia sekelilingnya untuk mencari makan, mencari bunga, nektar, tepung sari, serbuk sari. Kemudian bebas dari pestisida, fungisida, insektisida. Artinya betul-betul memang keadaan itu tidak mau ada gangguan apapun. Berikutnya seperti mungkin kita dijaga supaya tidak ada mungkin asap, kebakaran hutan dan yang lainnya. Memang sahabat, betul-betul jadi sahabat. Disitulah mungkin apa yang kami awali, sehingga mungkin dari tugas pertama seorang penjaga untuk menjaga terhadap mungkin pohon tersebut, pohon kehidupan madu, untuk kehidupan lebah maksudnya, supaya lebah bisa beraktivitas. Untuk lebah pekerja bisa dia mencari makan, mencari bunga, kemudian dibawa mungkin ke rumah, ke sarang, kemudian untuk memelihara ratunya, mereka mungkin untuk ngasih makan ratunya, kemudian untuk mungkin menjaga sarangnya supaya tidak terganggu. Jadi aktivitas itu betul-betul harus mungkin didukung tanpa ada gangguan apapun. Nah, berikutnya sebetulnya kita lanjutkan ke pengelolaan panen. Jadi hal-hal yang memang dulu, kajian pada saat dulu, panen itu berbeda dengan tempo sekarang yang mungkin sebagian sudah bergeser ke lebih maju. Ada beberapa teman yang masih mungkin melakukan pengasapan, jadi dipanjat tapi udah pakai asap, sehingga mungkin mengganggu aktivitas daripada lebah tersebut. Nah, konsepnya mereka mengusir. Kalau yang kita lakukan udah pendekatannya udah bersahabat. Jadi kita panen madu untuk saat ini, kita panjat, kemudian kita siapkan. Alat panennya kita siapkan berupa mungkin untuk menampung madunya, untuk ngerek madunya. Kemudian alat-alat mungkin yang digunakan untuk apa? Alat-alat yang digunakan untuk panen, ya plastiknya. Ya mungkin alat untuk ngerek talinya, kemudian pisaunya, kemudian tangannya, pakaian bajunya. Semua itu kita perhatikan sehingga menjaga terhadap safety, keamanan daripada pemanjat tersebut, piawang panjat. Nah, pemanen sendiri ada dua sesi, yaitu mungkin posisi yang ada mungkin di atas, kemudian ada yang di bawah. Yang di bawah tugasnya adalah menyambut madu, menarik ke atas, menarik ke bawah. Kemudian yang di atas bertugas untuk betul-betul memahami kondisi sarang lebah, posisi yang harus diturunkan dan yang tidak diturunkan. Nah, itu udah pemahaman teknis yang biasanya kalau kita pakai asap ya, kalau apalagi nggak terjangkau ya, dia diiris langsung jatuh. Kalau kita tidak, memang betul-betul diperhatikan, diusap, nah, pakai sarung tangan kita usap, mana yang madu yang mungkin yang posisinya sarang itu yang harus diturunkan, mana yang ngosong, mana yang ada anaknya. Nah, itu pemahaman terhadap piawang itu memang kita bekali. Sejauh ini ada tim piawang kami memang sudah terdidik, terlatih. Alhamdulillah, mulai dari penjaga, kemudian penjaga pohon tersebut, sama kemudian piawang panjat dan piawang sambutnya, itu sudah luar biasa. Dia memang merupakan tim-tim tangguh. Di antaranya sebetulnya kalau dikatakan tadi mungkin dibisiin Pak Dika bahwa ini gimana kok bisa begini ya? Gimana kalau mungkin apa? Apa ini juga ada mungkin apa? Semua adalah doa, karena benar-benar merupakan suatu keajaiban yang tidak bisa mungkin dengan teknologi. Untuk lebah sialang tidak bisa mungkin semata-mata dengan mungkin kita pandai, kita pintar, ilmu kita banyak, kemudian kita bisa berbuat sesuatu. Tidak, karena lebah itu datangnya kapan dia mau. Dia posisi mungkin hadir, dia hadirnya kapan dia mau. Kemudian untuk menghasilkan mungkin madunya pun tidak bisa diprediksi. Nah, terpulang kepada kita. Makanya dibilang ini suatu berkah, suatu keajaiban, karena memang posisi pohon lebah tersebut itu merupakan suatu hal yang memang memang ini kalau dikatakan ajaib,
Karena memang di dalam dalil pun sudah diucapkan bahwa lebah itu memang ajaib. Hasilnya madu itu memang ajaib. Diturunkan dari sananya memang untuk betul-betul membantu terhadap orang yang membutuhkan. Nah, berikut kalau memang kita panennya sudah kita perhatikan, jadwal panen, kemudian saat-saat panen ya, kondisi-kondisi panen. Contohnya mungkin kita pada tanggal-tanggal seperti ini, tanggal 29 Juli. Pada saat mungkin ini kondisi mungkin di lapangan mereka udah nyampaikan, Mas, ini kita udah wanti-wanti udah mungkin 1 bulan atau mungkin udah 25 hari. Kondisi mungkin di atas mungkin seperti ini, disampaikan ke kita jadwal panen kita yang harus mungkin mengikuti. Itulah yang harus kita lakukan. Satu, posisi seperti di kebun. Seperti di kebun kalau kita mungkin biasanya ke kebun sawit. Kapan kita harus menentukan saat panen? Itu ya. Kemudian kapan kita saat mengelilingi pohon tersebut? Kita kelilingi, kita datangi pohon itu. Kemudian kita lihat mungkin kapan mungkin dia bisa panen. Betul-betul kita atur kapan jadwal panen. Dibuat jadwal panen yang benar. Lebih keren lagi kalau sekarang ini sebetulnya kita bikin SOP. Nah, itulah yang mungkin bukan maju dulu ya. Kalau mungkin saya sebetulnya berkehendak kawan-kawan mungkin bapak-bapak semua yang mempunyai niat mungkin bersama-sama mungkin seperti saya yang memang sudah serius mendalami ini mempunyai pemikiran gagasan-gagasan melengkapi. Kalau saya mungkin sebatas mungkin SOP, ada yang kami buat SOP untuk menggiring pada saat mungkin awal kajian-kajian terhadap mungkin ruang lingkup mungkin lebah hutan sialang, pada saat mungkin penjagaan, pada saat mungkin contohnya menjadwalkan panen, kemudian pada saat panen, tepat panen, nah, kemudian proses setelah panen. Nah, inilah yang akan menepis posisi saat ini sampai dengan saat ini bahwa madu itu selalu kalau digulirkan ndak kawan, ndak bosnya, ndak mungkin anak buahnya. Kalau dikasih madu dia jawabnya asli atau tidak. Nah, murni atau tidak. Nah, ini yang sebetulnya merupakan tugas-tugas kita untuk menjembatani bahwa itu bisa diperhatikan. Contohnya ini tadi, kalau saya dari awal saya uraikan, saya dampingi dan tidak bisa pasrah sama siapapun. Harus wajib hukumnya datang ke pohon. Pada saat panen harus ada di saat panen. Pada saat mungkin posisi setelah panen, turun mungkin ke bawah, di dalam karung goni tadi yang ada plastiknya yang steril, yang bersih. Kemudian kita ikat, setelah diikat langsung tanpa ada napas kita bawa ke atas mobil. Dari atas mobil kita mungkin bawa ke rumah dulu, kita timbang berapa hasilnya, kemudian baru setelah itu dibongkar pun udah disiapin embernya yang steril, yang bersih, mungkin keranjangnya yang bersih, alat-alat sarung tangannya yang bersih, pisau-pisaunya. Kita semua aktivitas itu diharapkan madu yang kita hasilkan benar-benar bisa menepis terhadap jawaban mungkin antara murni atau tidak, higienis atau tidak. Itu kelanjutannya. Jadi dari saat mungkin sebelumnya mungkin kita panen, kemudian pasca panen, nah setelah panen ini tadi, sampai dengan kita saring, setelah kita saring, kita botoli. Perhatikan juga, botolnya juga mungkin harus mungkin botol yang baru, botol yang mempunyai mungkin sudah terukur mungkin kemampuannya, dayanya mungkin apabila kita kirim keluar, contohnya sampai Aceh, sampai Papua, kita menggunakan botol-botol memang memang betul-betul botol yang terpilih dari beberapa macam botol itu kami tertarik dengan botol ini. Botol ini bisa mungkin dipakai untuk sampai dengan dari Aceh sampai ke Papua. Tahan, hanya nanti mungkin kemasannya. Itu yang posisinya mungkin saat ini kami yang pertaruhkan. Kami saya yang akan mungkin mengawali ini untuk sebelumnya nanti dibagikan kepada kawan-kawan semuanya yang berkeinginan untuk melestarikan madu hutan sialang. Nah, proses ini tadi sengaja kami mungkin di antara beberapa orang yang memang berkeinginan, bahkan pun ada, Pak, saya mungkin minta berapa kilo. Sebetulnya bukan itu peluang juga, tetapi saya memang berkeinginan madu ini dari hasil pohon kita sendiri, kemudian kita panen sendiri, kemudian kita kemas sendiri,
Kemudian testimoninya yang saya sebutkan tadi, luar biasa, alhamdulillah, wa syukurillah, berkah itu bisa mendapatkan saya rezeki. Berkah itu bisa saya sembuh, betul-betul. Sembuh itu betul-betul sembuh. Jadi kalau saya cerita sekarang, badan saya mungkin, apa ya, terlihat seperti saya mungkin saat ini pun nggak gemuk, tapi kurus. Tapi seperti ini, yang saya tampilkan ini. Kurus, Pak, Bu. Mas, Mbak, ini ya, badan saya kurus. Ini dari berat 62, pada saat itu saya masih di kebun, aktif di kebun. Berat mungkin kalau kita bilang, kita dulu steady mungkin. Dari 62, berat tinggal 52. Itu udah posisinya jalan enggak bisa, udah makan juga enggak jelas, mungkin apa. Bisanya hanya saya mungkin, apa ya, dengan keluarga itu ya mungkin hanya berdoa aja. Istri, adik, ibu, keluarga yang lainnya sudah nggak sanggup menerima, melihat dan mengurus ini borok ini. Luka ini merupakan testimoni yang luar biasa, yang menurut saya tiada tandingannya. Itu kami sembuhkan, kami dapat sembuh itu dari rekomendasi dokter spesialis di pertama kali di Merauke. Jadi pada saat adik menyusul saya itu, saya enggak tahu, udah enggak sadar, membawa madu yang masih kosong, belum ada labelnya, membawa madu seperti ini. Kemudian dari setelah operasi saya mungkin udah bisa melihat, udah bisa melihat adik, diputuskan itu operasi. Ada madu, madunya itu kebetulan adik saya membawa madu sendiri. Belum ada labelnya begini, belum. Kosong. Karena adik saya udah 4 tahun. Madu ini ternyata direkomendasi oleh beliau. Kemudian setiap hari rekomendasi beliau itu buka. Kemudian maka Halo Mas Dika. Ya Pak, sepertinya Pak Danangnya low ini. Ya, Dan halo gitu. apa ya? Ya. Internetnya ya. Iya Pak. Jadi dari cerita beliau itu kan sangat menarik. Jadi ketika, halo Pak Danang, sudah bisa join lagi? Ya. Oh ya, bandwidth-nya apa itu kurang tadi ya? Atau kuotanya Ya. habis? Jadi begini Pak, itulah yang rekomend. Iya, halo. Kamu Mas Dika dengar ya? Iya, masih ini Pak, masih low. Jadi Ya. mungkin sepertinya kuotanya habis, ada kendala di kuotanya. Belum Jadi minum madu. Sambil menunggu Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah ini sangat menarik sekali ketika cerita dari Pak Danang tadi bahwa yang dibudidayakan itu memang sebenarnya kalau dari sisi saintis, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi ilmu serangga, ilmu lebahnya, apikulturnya, itu semuanya itu memang ada teorinya. Tetapi di satu sisi ketika masyarakat lokal kemudian menggunakan kearifan lokalnya, menggunakan pendekatan local wisdomnya itu digunakan untuk membudidaya madu, nah itu ternyata juga bisa juga gitu. Jadi sebenarnya nanti ketika Pak Danang nanti ketemu misalnya ada saintis atau ilmuwan yang memang mempelajari madu, nah itu nanti akan sangat cocok sekali gitu. Oh ini kan memang sudah ada teorinya gitu. Tetapi di luar sana ketika di luar akademisi memang dengan kearifan lokal itu sendiri memahami kemudian menjadikan lebah itu sebagai objek yang memang saling bermanfaat, tidak sifatnya mengeksploitasi. Nah itu menjadi sesuatu sebenarnya menjadi role model bisnis yang kalau kita kita sebutkan adalah sustainability ya gitu. Mas Dika, itu ada pertanyaan. Iya Pak. Ya itu kan
ini kan beda kan, madu hutan itu dengan apa? Madu kelanceng itu loh. Itu bedanya Iya, apa, Pak. Mas? Gimana itu ceritanya? Wah, ini sebenarnya ada yang gabung juga, Pak. Ini ada Bapak Nadziru Mubin ini. Nah, Bapak Nadziru Mubin ini dosen di IPB. Nah, beliau juga salah satu bisa dibilang pakar madu, pakar kelanceng. Nah, kalau misalkan ada waktu, Bapak Nazir apa bisa bergabung? Iya, gimana Mas Dika? Iya, Mas Nazir. Jadi, menurut pengalamannya Pak Nazir nih, ketika tadi Pak Danang cerita tentang madu hutan, terus akhir-akhir ini kita sering dengar dengan madu kelanceng atau madu tanpa sengat, dan juga madu yang dibudidayakan secara konvensional pada umumnya. Nah, itu kira-kira perbedaannya di mana ya Pak Nazirnya? Mohon sharingnya. Halo Pak Nazir. Iya, Wah, jadi sepertinya. ya, Iya Pak. cerita dari Pak Danang itu memang sangat menarik sekali ya. Jadi local wisdom-nya benar-benar dibuktikan seperti itu. Memang kadangkala ya kita percaya nggak percaya kalau dari masyarakat lokal membuktikan madu itu manfaatnya luar biasa. Tapi memang dari saintifik itu sudah banyak penelitiannya. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai anti kanker, anti bakteri, anti cendawan dan sebagainya. Dan di ini juga saya sudah membuktikannya sendiri kepada anak saya. Ketika anak saya terbentur, bibir bawahnya sobek, berdarah seperti itu. Kemudian saya olesi madu dan alhamdulillah itu benar-benar langsung darahnya itu membeku seperti itu. Nah ini kalau saya memang bukan saintifik yang khusus menangani madu terhadap bakteri dan sebagainya. Kalau saya memang sebagai saintifik si pembudidaya memanfaatkan lebah untuk penyerbukan di pertanian seperti itu. Tapi kalau mengenai manfaat madu, entah itu madu dari madu kelanceng atau stingless bee atau madu hutan dari Apis dorsata atau madu dari Apis mellifera, Apis cerana, saya rasa selama itu masih madu itu manfaatnya sangat luar biasa. Ya itu tidak terkecuali ya wow alam juga kurang tahu kalau misalkan madunya itu ada campuran dan sebagainya karena ada kata-kata bisnis tadi. Nah, itu di sekarang memang menjadi bisnis yang luar biasa terkait madu ini. Dan kebetulan juga saya tergabung ke dalam anggota API, Asosiasi Perlebahan Indonesia, dan kasus madu palsu ini tidak hanya sekilo 2 kilo, tapi sudah berdrem-drem, bertonton seperti itu. Kasusnya seperti itu. Nah, mungkin karena manfaatnya yang luar biasa, kemudian masyarakat sudah mulai percaya manfaatnya, akhirnya banyak yang memanfaatkan juga, memanfaatkan momentum seperti itu. Mungkin itu dari saya kalau misalkan terima kasih Pak Dika. Oh ya Pak Nazir. Kalau ini Pak Nazir satu lagi. Nah untuk peluang bisnis gimana? Jadi sekarang ini masyarakat itu milih madu nggak sih? Jadi mereka care nggak sih? Ini madu hutan, ini madu lebah madu, atau ini madu trigona? Mereka udah ke situ belum? Atau yang penting madu gitu? Gimana itu Pak Nazir? Kalau sekarang masyarakat sudah mulai IT literasinya sudah mulai tinggi ya Pak Dika. Jadi literatur bagaimana mencari sumber dan sebagainya itu sudah mulai banyak, dan sekarang juga sudah mulai membanding-bandingkan apakah madu hutan lebih baik dengan madu serana, dengan madu kelanceng dan sebagainya. Tapi yang setahu saya ketika ada pembudidaya atau peternak lebah kelanceng, pasti di sekitarnya akan lebih memilih madu kelanceng karena dia mengunggulkan produknya. Tetapi ketika ada yang pembudidaya madu Apis cerana, pasti dia lebih memilih madu serana karena memang sudah terbukti bisa melihat
proses produksinya sendiri benar-benar asli seperti itu. Begitu juga dengan madu sialang yang tadi dikatakan oleh Pak Danang, dengan melihat madu sialang yang benar-benar murni diambil langsung dari hutan dan seperti itu mungkin ya orang masyarakat sekitar pasti akan memilih itu. Tapi ketika ada masyarakat yang benar-benar awam sekali disuruh memilih yang mana, nah itu menjadi bingung juga. Biasanya sih mana yang lebih murah, mana yang manis, ya itu menjadi prioritas biasanya seperti itu. Kalau madu kanceng karena per liternya itu bisa 350.000, itu yang paling murah, itu menjadi prioritas yang terakhir biasanya. Kesekian ya. Tapi dari manfaatnya, yang saya ketahui madu stainless B itu memang sangat luar biasa. Siap Pak Nazir. Ini Pak Danang udah ini lagi, udah bisa join lagi ya. Makasih banyak Pak Nazir. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Dari Solo masuk Pak Danang. Halo. Masuk nih. Oke, Mas. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Danang. Mas. Sehat ya, Mas? Ya, saya ini perkenalkan teman lama waktu di Fakultas Pertanian. Iya, Pak. Ya, saya mau tanya, ini yang madu sialang itu kan merupakan kekhasan dari Sumatera ya. Tidak ada duanya kalau ngambil dari hutan dan asli. Langkah-langkah untuk mempromosikan supaya produk madu sialang itu bisa dikenal di Nusantara itu gimana? Kan misalkan madu Sumbawa itu kan sudah melegenda, minyak kayu putih dari Maluku, terus minyak tawon dari Makassar. Lah ini madu sialang ini kelihatannya baru terbatas. Bagaimana langkah-langkah? Nanti mungkin buka di Solo, misalkan outlet di Solo dan lain sebagainya. Itu gimana, Mas Danang? Terima kasih dari Solo, Heru Sunardi. Mohon maaf ini saya di luar. Saya di luar rumah ini, gelap-gelap ini sambil minum-minum kopi ini. Iya. Sebetulnya itulah yang mendorong kita. Kenapa mungkin kita mempelajari mungkin karakteristik lebahnya dulu, kemudian juga hasil madunya. Karena enggak hanya di sini, Mas, madu sialang itu bisa di Kalimantan, bisa di Sulawesi, mereka juga ada. Menamakan juga mungkin sama madu sialang kayak gitu. Tetapi itu tadi saya melalui Sumatera Selatan ya. Saya melalui Sumatera Selatan, bahkan pun mungkin kalau dipandang itu hampir di semua outlet, mungkin di mall-mall semua. Itu terketuk di hati saya bahwa sebetulnya ini peluang sangat bagus yang memang belum tergali. Mungkin kalau dibilang saya sedikit mendahului dari kawan, ya dari hal yang mungkin dulu mungkin yang biasa. Peluang ini sebetulnya hanya menggeser, Mas ya, Bapak-bapak, hanya menggeser. Kalau mungkin kita bicara madu, kebanyakan di outlet-outlet itu adalah madu. Kok mungkin Sumatera Selatan mungkin bisa 5 ton per bulan. Sendiri jumlahnya itu tonasenya banyak. Seperti saya dulunya nggak percaya saya kalau mungkin produksi madu satu batang bisa 500 kilo, bisa bahkan pun 700. Kemudian produksi saya bisa 1.500 kilo, bisa 2 ton. Semua orang akan mengatakan itu tidak mungkin. Nah, kalau kita disiplin ilmu mengatakan yang tidak mungkin adalah pemikiran kalian, pemikiran sampean. Kalau saya sangat mungkin sekali. Nah, itulah digali potensi yang sekarang itu saya kembangkan, yang masih sampai dengan hari ini banyak orang mengatakan kalau mungkin produksi kita sialang atau madu sampai 1 ton itu tidak mungkin. Sangat mungkin. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin itu tergoyahkan. Hanya yang kita mungkin perlu mungkin apakan, peluang itu digali dari budidaya pertama, mengenal mungkin madu, kemudian kita sederhanakan, kemudian mungkin madu ini kita urus dengan baik. Kita akan berusaha, saya berusaha melalui, kalau kemarin mungkin di gambar-gambar saya melalui birokrasi. Karena pertama untuk saya masuk di mall, saya masuk mungkin di komunitas yang lebih besar, maka perizinan saya legalitas harus masuk. Supaya madu itu bisa masuk sedikit di mall, di mungkin toko-toko, di apotek. Setahu saya di Sumatera Selatan ini,
Di Sumatera Selatan ya. Kalaupun madu mungkin madu A dari Sumatera Selatan, jarang dia yang bisa nembus langsung masuk ke mall. Bahkan pun kalau kita bilang nggak ada. Madu dari luar yang harganya 930.000. Dia tidak ada. Madu yang di sini mungkin izin yang lengkap, di mungkin apa, kemudian pendampingnya Badan POM, kalau perlu mungkin dari provinsi atau dari ini komunitas ya Mas, seperti tadi di Jogja ya. Kita mungkin menginginkan tolong madu itu ada pendampingnya ahli gizi. Tolong madu itu ada pendampingnya mungkin contohnya pengacara, penasihat, dari mungkin contohnya notaris atau supaya legalitas itu juga mendampingi, dia ada kesempatan masuk. Setelah itu bisnisnya pasti jalan. Nah, untuk mungkin kita kirim harus kita kirim ke Solo lah. Melaluinya mana? Melalui sebetulnya komunitas dulu, kepercayaan. Karena untuk bersaing tanpa kita mungkin kenal dulu, tanpa kita mungkin bisa berdekatan dulu, itu agak sulit memang. Maka mungkin kalau seperti komunitas yang saya jalankan, alhamdulillah karena memang di kebun dari tahun 88 di Aceh sampai saya tahun 2019 ada bekerja 31 tahun itu sampai Papua. Sehingga komunitas kebun itu menjadi channeling saya bagi mas-mas yang asisten, yang manajer, Pak senior manajer, direktur, bos itu mengenal madu itu dari situ, ngiring. Nah, ini agak luas. Tanggung jawab saya terhadap mungkin ini bisa dikemas mungkin mempertanggungjawabkan budidayanya yang dikaji, kemudian ada mungkin belajar dikit, nengok Google, ada pendapat orang lain, kemudian ada juga mungkin kita dibenturkan, awal-awalnya nggak bisa jawab, gimana madu itu warnanya kok bisa gini, gimana kadar air kok bisa begini, gimana madu kok mungkin contohnya bisa mungkin contoh mengkristal. Dulunya saya juga nggak tahu karena itu memang digulirkan sampai dengan saat ini terhadap pembeli, mau kawan, mau mungkin saudara, mau mungkin atasan, itu malah mungkin madu Bapak itu saya curigai Pak mungkin, tapi setiap hari kita kumpuli, kita mungkin cari jawaban, kita cari penjelasan. Ternyata itulah menjadi orientasi bisnis. Nah, pohon kita, saya berusaha untuk di sekeliling kita membeli pohon, punya pohon sendiri. Di samping saya ada mungkin beberapa orang yang bergabung, kita bina, kita cari wadahnya ya mungkin sementara saya lewat Sumatera Selatan, yang sudah mungkin diamini oleh mungkin Pak Gubernur, yang sudah mungkin diamini dengan kepala-kepala dinas. Itulah yang menjadikan gimana caranya madu kita bisa mungkin contohnya ada peluang yang bagus mungkin di Solo, mungkin di Jogja, bergabung mungkin. Saya minta sarannya sebetulnya juga, sarannya gimana supaya mungkin kami dilengkapi mungkin apa kasanah-kasanah yang madu sehingga peluang yang mungkin membuat madu itu menjadi dibutuhkan, apalagi zaman Covid ini, madu luar biasa untuk di Palembang. Kami sudah dibuktikan betul pasien-pasien Covid yang ada di Palembang itu memang sudah banyak yang mungkin memakai madu untuk kecuali keluar memang masih karena mungkin satu ibarat tadi ada persaingan, tidak masalah karena madunya memang beda. Halo Pak Danang, halo ya, halo Pak Danang ya, iya Pak. Ya ini mungkin nanti biar banyak yang tanya biar kita satu-satu Pak. Jadi ada pertanyaan Pak. Sudah dijawab tadi Bapak dari Palembang, ini dari mana tadi gitu. Kemudian yang kedua, dan untuk sakit apa tadi sudah dijawab juga sama di chat itu ya. Bisul itu kan Pak, bisul. Ya. Nah, kemudian diabetes Pak. Saya kebetulan diabetes dengan kadar gula 428. Sekarang sudah tinggal 180 Pak. Dengan minum madu terus Pak. Ya. Palembang ya. Ya, Palembang, Pak, Sumatera Selatan. Nah, Palembang. Oke, Mas Danang, terima kasih yang telah banyak menjelaskan panjang lebar. Ya. Nah, selanjutnya ini Pak, itu tadi ada pertanyaan Pak Iskandar. Bagaimana jadi resellernya itu gimana itu Pak? Sebetulnya langsung saja Pak. Mungkin kesempatan ini kan memang kalau soal usahanya sebetulnya yang penting memang berniat untuk itu, kemudian terus terang harus membeli dulu supaya semangat. Kalau nggak mengeluarkan modal itu ada istilah mungkin ada istilah
niatnya itu kurang kenceng, Wit. Sengaja kami mungkin apa? Nggak perlu banyak dulu. Mungkin kalau reseller memang kami usahakan untuk membeli paling tidak 6 botol. Nanti lebih lanjut Pak, bisa dicatat di WA kami 0813 695 99 242. Monggo silahkan mungkin yang mau jadi reseller nanti di situ. Nah, kita mungkin untuk jualannya pertama-tama ya nggak usah mungkin kalau belum bisa cerita, tampilkan dulu mungkin apa gambar-gambar kita mungkin tentang proses panen, mungkin apa pohon-pohon panen, mungkin saya beraktivitas. Sementara share dulu aja. Setelah di-share nanti ada yang like, ada yang mungkin bertanya, baru mungkin di situ mungkin apa. Banyak kami dampingi. Siapa yang pengen mungkin apa kawan-kawan yang pengen jadi reseller bersama-sama dengan saya, bersama-sama belajar, berusaha sama-sama mencari rezeki, menggali rezeki. Saya yakin karena di sekeliling saya sekarang ini banyak yang mungkin posisi sudah juga menikmati di dalam kondisi yang sulit sekarang ini, nah Pak. Satu botolnya isi 500 gram ya, setengah kilo satu botol ini. Silahkan Mas. Oh, Pak Iskandar. Ya. Pak Dika, silahkan dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya, Pak. Mas Dika. Oke, baik. Nah, ini Pak Dadang sambil untuk acara selanjutnya, sesi selanjutnya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab saja. Jadi yang pengen nanya sebenarnya bisa langsung nimbrung, langsung bisa ini saja, di unmute sendiri, terus langsung berbicara saja, nggak apa-apa. Atau kalau mau lewat chat, itu kita bisa saling chat juga. Nah, ini kan sudah beberapa sudah dijawab, kemudian sudah ada beberapa juga nih dari Bapak atau Ibu Adara ya ini ya. Nah, Ibu sepertinya, Ibu Adara atau Bapak Adara, mohon maaf kalau salah penyebutan. Nah, itu juga ada testimoni juga terkait dengan masalah medical ya. Jadi ada pengalaman di medicalnya, ternyata memang sembuhnya karena madu juga gitu. Dan juga saya juga pernah punya kolega, jadi beliau itu bergerak di bidang apa ya, kalau bisa dibilang jamu gitu. Jadi membuat sebuah ramuan minuman kesehatan, salah satu komponennya adalah madu. Dan beliau itu lebih memilih madu hutan atau madu alas gitu, Pak. Nah, jadi memang daripada madu yang biasa, serana atau madu yang di kotak-kotak itu, jadi beliau lebih memilih madu hutan ini gitu. Jadi memang sebenarnya madu hutan ini sendiri, kalau kami nyebutnya madu hutan ya Pak ya, karena ya itu tadi latar belakang bagaimana cara budidayanya itu tadi, itu memang orang-orang sebenarnya sudah paham kalau madu hutan ini lebih apa ya, khasiatnya karena memang secara alami tanpa ada intervensi dari manusia, terutama dalam budidayanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak peserta sekalian. Mas, kita masih punya banyak waktu, kurang lebih 10 menit. Iya, silakan Pak Agus Eko. Ya, Pak. Selamat malam, Pak Danan. Selamat malam, Pak. Nggih, Pak Agus. Mau tanya sedikit, Bapak cerita menarik sekali tentang konservasi hutan ya, hutan Sialang itu sendiri. Nah, kalau dengan Bapak memproduksi ratusan kilo, bahkan ada berapa ton madu itu dibutuhkan konservasi hutan berapa hektar gitu kira-kira, Pak? Iya. Ya, betul Pak. Jadi alhamdulillah saya mendapat rezeki itu kayak mungkin apa Pak? Sebelumnya memang saya dari rezeki ini saya pernah megang SD departemen. Jadi di Pak Agus tahu di apa Pak? Di BSS Pak. Kami pernah megang SD departemen yang di dalamnya ada usaha ternak madu Pak. Tapi ternak ya Pak. Bahkan pun kami sempat ke Pramuka untuk melihat di sana. Kalau madu yang Sialang yang kita punya ini sebetulnya Pak, itu di lokasinya lokasi HTI di WKS. Jadi sekarang Sinarmas, Pak. Lokasi WKS tersebut 99.000 itu tanaman akasia, Pak. Nah, di antara pohon-pohon tersebut diyakini adalah pohon tersebut adalah pohon dituakan, pohon tua. Jadi memang sudah ada sepakatannya dengan perusahaan kalau kita dulu di kebun ya kalau kita membuka areal. Pohon-pohon yang tua seperti itu harus ditinggalkan. Itu salah satunya. Kemudian ada pohon kami yang letaknya di lahan konservasi, Pak. Jadi di hutan akasia tersebut ada lahan konservasi yang dia ada sungai besar, kiri kanan masih hutan semua. Sekarang ada pohon kita yang posisinya ada di situ. Sehingga kenapa saya milih mungkin madu Sialang, pohon Sialang ya. Karena memang
posisi makanan tidak kita seperti mungkin pohon apa itu madu-madu peliharaan. Kalau madu pohon sialang itu memang pohon-pohon yang menghasilkan bunga apapun bisa mensupport makanan lebah. Kalau untuk madu peliharaan memang kita agak mungkin apa sepengalaman saya ya, mungkin ada pengalaman saya mungkin di apa kita melihara kotak lebah mungkin apa kita harus kalau pas musim bunganya enggak musim kita harus memindahkan hijrah ke sana. Kemudian kalau enggak kita harus mungkin ngasih gula mungkin apa. Kami dulu mungkin seperti itu, pernah mungkin melakukan itu. Nah, dari kajian-kajian itu setelah saya mungkin apa di pohon sialang itu lebih menurut saya ya ini kan bunga sudah ada. Bunganya dari pohon akasia. Kalau nggak ada pohon akasia, ada bunga hutan. Maka warnanya Pak warnanya pun bisa macam-macam seperti ini. Ini warnanya hitam ya, kehitaman, coklat kehitaman. Tapi ada posisi yang madu yang kita hasilkan dari lahan yang konservasi agak kekuningan. Kalau yang mungkin dia belum nyandu madu, maka dia katakan, oh nggak percaya aku, ini kasih gula, yang ini kasih ini. Nah, itu merupakan tugas-tugas kita memang untuk menjelaskan itu semua. Itulah yang mungkin contohnya sekarang ini menjadi tanggung jawab kita. Sikit-sikit kita buka SOP, bikin SOP bersama-sama mungkin apa bahwa madu itu yang punya adalah lebah, bukan pabrik. Jadi kalau madu sialang, orang nggak percaya dengan mungkin contohnya dapat 500 kilo 1 ton, itu kalau memang dia belum melihat langsung. Kalau sudah melihat langsung, 500 kilo 1 ton itu bukan barang banyak. Karena saya punya satu pohon itu ada yang 150 sarang, ada 200 sarang. Ibarat mereka bisa mungkin contohnya 5 kilo aja, kali 150, udah 750 kilo. Kalau pohonnya 6, itu udah biasa kita mungkin panen, mungkin ada mungkin beberapa saat dalam 1 tahun. Siklus 1 tahun itu ada 4 bulan, 4 kali panen yang posisinya seperti puncak. Tapi nanti menurun dalam 1 tahun hanya 8 bulan. 4 bulannya hijrah. Jadi itu tetap kita pelajari. Jadi untuk pohon sialang, madu hutan sialang itu komunitas hutannya itu dari HTI, dari pohon akasia. Itu Mas. Kalau dia makanannya yang bukan mahasa akasia, dari pohon hutan. Yang ada di sekeliling. Satu pertanyaan lagi Pak. Pohon lebah. Ya. Apakah ada perlakuan Pak Danang, supaya pohon sialang kita banyak sarangnya, itu apakah ada perlakuan khusus atau tidak gitu? Atau dibiarkan seperti itu saja? Atau musim-musim tertentu dia banyak musim. Kalau dibilang ada perlakuan, ya perlakunya ada, Pak. Perlakunya ada. Contohnya bawahnya harus dibersihkan. Perlakuan pohon tersebut, bahkan pun kalau saya awal-awal masih saya kelilingi dengan seng. Jadi pohon itu dikelilingi seng. Supaya mungkin beruang juga mungkin untuk menjaga dia tidak menyerang sarang ya. Tidak merang sarang. Kemudian kalau kita mungkin contohnya harus bawa senapan. Apa gunanya? Kalau ada elang, dor kayak gitu. Atau kalau enggak kasih drum, kasih loncengan, kita tarik dari mungkin jauh, rung, nah, kayak gitu. Kayak kita mungkin main-main mungkin waktu kita zaman kecil kan, kita mungkin kelontongan itu gunanya untuk mengusir beruang, mengusir burung. Asik Pak, benar-benar asik sekali. Jadi kalau yang lainnya sebetulnya pakai yang namanya doa Pak, mungkin setiap usaha pasti ada doa. Pasti. Ya berdoa aja lah Pak, mungkin apa? Ya Allah mungkin. Nah, berilah aku rezeki ya Allah. Karena memang enggak bisa. Udah berdoa aja kadang hari ini kelihatannya mau panen. Ternyata udah waktu 1 bulan. Setelah dipanen Pak, ngosong. Ada Pak. Ada Pak. Lebahnya ada, tapi enggak ada madunya Pak. Itu yang apa? Kita menyadari bahwa itu memang ciptaan Yang Maha Kuasa. Bukan mungkin apa yang bisa kita tarik-tarik atau mungkin apa tidak. Iya. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Iya, Pak. Silahkan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu. Monggo. Masih ada beberapa waktu lagi. Tanya Mas Dika. Jadi, oh ya Pak Nazir, silahkan Pak Nazir. Halo Pak Nazir. Pak Danang mau tanya,
kalau di bawah pohon sialang itu apakah pernah ada yang menanam pohon kopi seperti itu Pak, atau pohon kaliandra itu, atau memang pohon sialang ini di hutan yang berdekatan dengan HTI tadi yang Bapak seperti katakan tadi ya? Karena pengalaman dulu pernah menaruh kotak lebah trigona, kemudian di bawah pohon kopi seperti itu madunya rasanya unik Pak. Madunya seperti rasa mocha Pak, seperti makan apa namanya kue yang rasanya rasa mocha seperti itu. Nah ini kalau pengalaman dari Pak Danang seperti apa Pak? Oke, jadi memang salah satunya strategi untuk apa? Untuk bersahabat dengan lebah. Strateginya yang kami jalankan di ladang pun di kebun itu juga menanam seperti tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga. Yang posisinya sekarang ini sebetulnya udah kami rancang. Kebetulan saya tadi sebelumnya cerita sama Pak Agus, saya bikin mungkin contohnya ini Pak, bikin kebun durian, nanti ada kebun klengkeng, kemudian ada kebun jambu, ada kebun jeruk. Semuanya tujuannya sebetulnya untuk mensupport apabila waktu akasia tidak berbunga. Bahkan pun saya sempat mikir karena dulu waktu ternak lebah, kami sekeliling kami adalah kebun kopi. Kemudian kami juga nanam kaliandra banyak. Itu pun belum bisa menjamin ketersediaan pakan itu cukup. Kami sempat hijrahkan bahwa mungkin kami tutup, kami pindahkan mungkin keluar sana jauh. Kami seperti angon bebek lah, mungkin dari sini mungkin kami pindah ke sono, Yang menurut saya sebetulnya itu yang menjadikan saya memilih madu pohon sialang. Cuma madu pohon sialang ini kami adakan mungkin pendekatan terhadap ketersediaan pangan dengan menambah tanaman apa saja yang bisa dia menghasilkan bunga untuk supaya lebah itu juga tersedia pakan gitu, walaupun tidak banyak. Karena kalau tidak dikasih pakan, hasil madu sedikit mungkin dari pengisaman pucuk daun itu dibawa mungkin tapi itu tidak menghasilkan madu, hanya dimakan oleh lebah itu sendiri. Nah, itu yang kita berharap ternyata panennya banyak, setelah diturunkan ternyata ngosong. Nah, itu. Salah satunya itu. Bagus, Pak. Memang kopi termasuk dia penghasil tepung sari, serbuk sari, lengkap bunganya. Iya. Kaliandra, termasuk kaliandra, Pak. Iya. Terima kasih Pak Nazir dan Pak Danang. Baik, mungkin satu penanya lagi ya Pak ya, sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin berdiskusi langsung interaktif. Ini sambil kita bacakan, ada Pak Iskandar ini ada pertanyaan. Di Sumsel, di mana hutan Sumsel? Loh, tadi udah dijawab juga ya Pak ya. Mungkin tepatnya di mana gitu Pak? Atau rumah Pak Danang di mana domisili? Di Bayung Lincir di Muba, Pak. Oh ya. Ya, Bayung Lincir di Muba, Pak. Oke. Baik, sambil informasi, jadi Pak Danang ini juga aktif di sosial media ya Pak ya. Jadi bisa di Facebook beliau, Bapak atas nama Danang Satriadi ya Pak ya. Jadi bisa di-add, nanti kalau pengen diskusi, kalau lewat bisa juga, nanti lewat WA, bisa disampaikan. Kalau Instagram punya Pak Danang, Instagram atau Facebook saja? Instagram, Telegram, website. Oh ada? Ya, ada mungkin kalau Instagram kita di IG-nya di Sialang Pak Danang, Pak. Oh, Sialang Pak Danang. Ya, kegiatan kami bisa, ya Pak. Ada tercantum di sana, Pak. Oke, siap Pak. Ini nampaknya sudah lengkap. Jadi nanti bisa lanjut diskusi di sosial media ya Pak ya. Ini bagaimana Pak Agus? Sudah cukup waktunya atau Pak Agus ada ini penutup closing? Sudah cukup Mas, nanti biar komen di YouTube aja Mas. Ya, silakan. Oke, siap. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Danang Satriadi atas membuka wawasan bahwa ada peluang bisnis baru terkait, bukan baru sih, jadi ada peluang bisnis yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan, tapi peluangnya masih terbuka cukup lebar. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta diskusi webinar yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih kepada Bapak Agus Susanto yang sudah menginisiasi jalannya kegiatan ini. Kabarnya Pak Agus ini
masih pengen juga membuat acara seperti ini tentunya dengan topik yang berbeda. Jadi nanti mohon tunggu saja infonya. Jadi bisa juga diikuti di sosial media Pak Agus ya Pak ya, di Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, jadi terima kasih banyak. Sekali lagi kami tutup. Selamat malam. Sampai jumpa di dunia maya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, selamat malam.